Episode dimulai ketika Imli dia berjalan kembali ke tempat orang pintar itu. Imli terpaksa kembali ke tempat orang pintar itu karena Narmada tidak memberinya pilihan lain. Kalaupun ada pilihan lain, pilihan itu tidak mungkin Imli ambil karena pilihan yang lainnya itu adalah meninggalkan Aryan. Imli tentu saja tidak bisa memilih pilihan itu, dia tidak akan bisa meninggalkan Aryan. Apakah kamu memperhatikan Narmada? Kita hanya menepuk punggungnya dan dia langsung melewati semua batasan. Dulu Narmada cemas jika Imli terluka dan sekarang lihatlah dia akan membuatnya menderita, ucap Nela. Tapi bagaimana jika Imli benar-benar menumpahkan darahnya dan Bibi akan kasihan padanya? Apakah kamu punya rencana lain? Tanya Preeta. Ketika orang pintar itu melihat Imli kembali, dia segera mengeluarkan belatinya dan mengatakan agar Imli mengambil belatinya dan melakukan semua yang dia perintahkan. Imli dia mengambil belati itu. Adegan beralih ke Aryan yang melihat Sundar dan Arpita tengah berbincang. Dia menghampiri Arpita dan menggodanya singkat sebelum akhirnya dia menyadari rumahnya terlalu sepi. Dia bertanya kemana perginya yang lain. Sundar dia mengatakan jika Imli pergi bersama dengan Narmada, Nela dan Preeta mereka pergi ke kuil bersama. Adegan kembali beralih ke Imli. Imli dia membalikan belatinya dan menggoreskannya ke tangannya. Itu tentu saja tidak berhasil membuatnya terluka karena Imli menempatkan belati itu secara terbalik. Kenapa belatinya tidak berfungsi? Aku memotong sayuran dengan pisau ini tapi aku tidak punya pengalaman memotong tanganku dengan pisau ini, ucap Imli. Orang pintar itu membentak Imli dan mengatakan agar Imli menaruh belatinya dengan benar. Bagaimana caranya? Seperti ini. Tanya Imli. Dia menggosokkan belatinya secara terbalik ke tangannya lagi. Tetap tidak berfungsi, ucap Imli. Kau berpengalaman kan? Ayo coba ajari aku dengan belati ini, ucap Imli sembari menodongkan belati itu ke arah orang pintar. Tentu saja orang pintar itu cemas dan takut. Dia meminta Imli menjauhkan belati itu dari dirinya. Oh, aku tahu mungkin Bibi Nela lebih berpengalaman masalah hal ini. Imli dia mendekati Nela dan menodongkan belati itu ke arahnya. Bukankah Bibi lebih berpengalaman? Bukankah Bibi mempercayai hal ini? Itu berarti kamu bisa melakukannya. Ayo ajari aku, ucap Imli. Nela tentu saja takut. Dia meminta Imli menjauhkan belati itu darinya. Imli, hentikan, ucap Narmada yang membuat Imli berhenti melakukan aksinya. Lakukan saja apa yang harus dilakukan atau akui saja jika kamu memang tidak peduli kepada keluarga, aku dan bahkan Aryan. Adegan beralih ke Aryan dan Arpita juga Sundar. Aryan dia mengatakan kenapa Arpita membiarkan Imli dan ibu pergi bersama. Tanya Aryan. Mereka hanya ke kuil, Aryan, ucap Arpita. Iya, tapi Bibi Biru juga bersama dengan mereka kan? Semoga dia tidak membuat keributan antara Imli dan ibu, ucap Aryan. Aryan dia juga menambahkan berbicara mengenai Imli. Aryan dia ingin meminta maaf tapi Arpita dia memotong pembicaraan Aryan ketika mengetahui apa yang ingin Aryan sampaikan. Masalah itu sudahlah, kita tidak keberatan. Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah kondisi Imli yang divonis tidak bisa mengandung. Awalnya Imli dan aku tidak siap untuk ini, lalu kami puas. Namun setelah itu justru terjadi hal yang tidak direncanakan. Yang menjadi fokusku saat ini adalah mencoba membantu Imli keluar dari kesedihan itu. Dia harus melanjutkan hidup dan karirnya, ucap Aryan. Lihatlah Sundar adikku, dia dewasa sekali, puji Arpita. Tentu saja, aku berharap kamu bisa menangani semuanya dengan baik, ucap Sundar. Dan aku juga harap kamu bisa merawat Imli, tambah Arpita. Ponsel Aryan seketika berbunyi. Dia mengangkat telepon itu dan raut wajahnya seketika saja berubah seperti campuran antara rasa marah dan cemas. Arpita dia bertanya ada apa, namun Aryan dia pergi dari sana sebari terburu-buru. Adegan kembali ke Imli dan Narmada. Imli dia mengatakan aku peduli kepadamu tapi selain itu aku juga merasa khawatir dan bersalah ketika aku belajar. Aku tidak bisa membayangkan satu hal bahwa aku akan mengingkari Dewi Sita. Apakah kamu tahu? Aku harap aku tahu ini sebelumnya. Aku harap hanya aku saja yang menderita karena hal ini. Percayalah jika aku tahu ini sedari awal aku tidak akan menikah dengan Aryan. Bukan anak yang aku dapatkan melainkan adalah rasa sakit yang luar biasa tapi aku harus menerima ini dengan baik, ucap Imli. Jadi putuskan apa kamu akan mengikuti kami atau tidak. Ini bukan tentangmu tapi tentang keluarga Ratore.
kamu adalah media untuk melanjutkan warisan, itulah tugas menantu perempuan, ucap Nela. Aku sudah menjalankan semua tugasku, ucap Imli, tapi tugasmu yang paling utama adalah menjadi ibu dari anak Aryan untuk memberikan Narmada ahli waris. Kita tidak membutuhkan pidatomu, jadi jangan sok pintar, biar aku saja yang mengurusmu. Ayo Nela, dia membawa Imli ke depan orang pintar itu. Kamu harus melakukan ini, ucap Nela sembari mencoba menggores tangan Imli dengan belati. Imli melihat tangannya ada sedikit rasa takut tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nela akan menggores tangan Imli, seseorang melemparkan kendi ke tempat itu hingga membuat kendi-kendi yang berada di sana pecah. Semua menoleh ke arah orang itu dan mereka terkejut ketika melihat siapa yang datang. Aryan, dia datang untuk menyelamatkan Imli. Bisa dilihat dengan baik raut wajah Aryan begitu marah. Dia berdiri di depan Imli dan menanyakan keadaannya. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Tanya Narmada. Apakah kamu sadar dengan apa yang kamu rencanakan? Tanya balik Aryan. Oh, jadi kamu ingin berdebat sekarang? Tanya Narmada. Tidak, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Ini bukan tentang sains atau logika, tapi kamu sudah kehilangan kepercayaan padaku juga. Bagaimana kamu bisa berpikir dengan mengorbankan hidup bisa memenuhi semua keinginanmu? Tanya Aryan. Berkorban dan mempersembahkan adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak mengorbankan dia, aku hanya menginginkan setetes darahnya, ucap Narmada. Terima kasih Tuhan karena kau tidak berniat mengorbankan nyawanya, karena aku tahu dia tidak akan mengecewakanmu, ucap Aryan sembari menatap Imli. Imli tidak bisa melakukan apapun untukku sekarang, dia tidak bisa memberiku hidup, pengorbanan ataupun ahli waris, ucap Narmada. Oh ayolah Bu, apakah ibu mempercayai tahayul ini? Tanya Aryan. Apa yang kamu maksud tahayul? Ini adalah imanku dan kamu bukan siapa-siapa yang berhak mempertanyakan imanku, ucap Narmada. Iya, kamu benar, aku memang bukan siapa-siapa yang berhak mempertanyakan imanmu. Kamu pikir darah yang tertumpah akan memenuhi keinginanmu begitu? Baiklah, itu akan terjadi tapi bukan kamu, ucap Aryan sembari menatap Imli. Aryan, dia mengambil belati itu dari Nela. Tapi aku Aryan Singratore yang akan melakukannya, ucap Aryan. Semua tentu saja cemas. Narmada, dia mengambil paksa belati itu dan membuangnya sembarangan. Dia juga menciumi tangan Aryan dan bertanya apakah Aryan baik-baik saja. Apakah Aryan terluka? Iya Bu, aku terluka, aku bahkan sangat terluka karenamu, ucap Aryan. Imli bisa melakukan apapun untuk keluarga, lalu kenapa aku tidak bisa? Apa perbedaannya? Tanya Aryan. Kenapa kau harus terluka? Yang tidak sempurna adalah dia tidak bisa hamil, ucap Nela. Yang tidak sempurna sebenarnya adalah ideologimu. Aku tidak sempurna karena aku tidak mampu menjadi jurnalis sebaik dia. Kamu juga tidak sempurna karena kamu tidak bisa menjadi pengusaha wanita seperti dia. Setiap orang memang tidak sempurna, tapi itu bukan berarti dia kekurangan sesuatu, ucap Aryan. Dia berjalan ke Imli dan mengatakan, Imli, dia sempurna dan unik. Imli adalah rekan hidup Aryan Singratore, itu saja yang aku butuhkan, ucap Aryan. Lalu dia mendekap Imli ke dalam pelukannya. Imli, apa kamu baik-baik saja? Tanya Jyoti yang tiba-tiba saja datang. Aryan, dia berterima kasih kepada Jyoti karena sudah memberitahunya hal ini. Jyoti mengatakan dia tidak bisa membiarkan semua ini terjadi pada orang lain, apalagi kalian berdua. Aryan, dia menggandeng Imli dan membawanya pergi. Sebelum dia pergi, Aryan, dia meminta Jyoti juga membawa ibunya pulang. Setelah itu mereka pergi dari sana. Aryan, dia sudah sampai di rumah. Dia membuka pintu kamarnya dan Imli, mereka saling menatap sebelum akhirnya saling membuang wajah. Tidak ada kebenaran, aku kesal, ucap mereka secara bersamaan. Mereka saling menatap lagi. Kenapa kamu kesal? Kamu akan terluka, ucap mereka secara bersamaan. Imli, dia masuk ke dalam pelukan Aryan. Aryan juga memeluknya dengan erat. Ini tidak boleh terjadi, tolong berjanjilah padaku apapun yang keluarga pikirkan, kamu tidak akan meragukan dirimu lagi. Mengasuh anak bukan satu-satunya tugas wanita. Tetaplah fokus pada pekerjaanmu dan jangan pikirkan mengenai penilaian masyarakat, ucap Aryan. Aku juga tidak peduli dengan penilaian masyarakat, tapi apa yang kamu pikirkan itu penting, ucap Imli. Apa maksudmu?
Tanya Aryan. Kita tidak pernah membicarakan hal ini tapi karena kita memiliki harapan kita siap berperan sebagai orang tua, kita tahu kita siap tapi harapan itu hilang untuk selamanya, ucap Imli. Imli belum sempat Aryan melanjutkan perkataannya. Dia memotong perkataan Aryan. Tidak Aryan, hal-hal yang kita dapatkan selama ini adalah bohong. Gelembung harapan itu pecah. Itulah kenyataannya. Kenyataan bahwa aku tidak bisa hamil tidak akan pernah, ucap Imli sembari menangis. Itu tidak masalah, ucap Aryan. Suatu hari nanti bagaimana jika kamu berpikir aku tidak sempurna untukku? Tanya Imli. Ada masalah apa denganmu? Bodoh, konyol. Bagaimana kamu bisa memikirkan semua itu, idiot? Tanya Aryan. Bodoh, bodoh dan idiot. Apa ini waktunya memarahiku? Tanya Imli. Aryan diam membalikkan tubuhnya. Dia juga menghela nafasnya seraya menstabilkan emosinya. Lalu setelah tenang dia kembali menatap Imli. Bagaimana jika kamu mengakhiri hubunganmu denganku karena hal ini? Tanya Imli. Aryan diam membingkai wajah Imli dan mengatakan, sudah cukup, jangan menangis lagi. Kamu terbiasa meragukan dirimu sendiri dan sekarang apa kau juga akan meragukanku? Tanya Aryan. Lihat aku Aryan Singratore, aku tahu kamu pasti akan ada di titik ini. Tunggu sebentar, ucap Aryan. Dia mengambil sebuah pulpen dan buku kecil. Dia menggandeng tangan Imli dan memintanya duduk. Aku akan memberikan semuanya secara tertulis. Aku Aryan Singratore tidak akan pernah meninggalkan istriku, Imli tulis dan ucap Aryan. Jadi hanya itu saja? Tanya Imli. Baiklah, aku tidak akan meninggalkannya meskipun dia selalu mengatakan aku sombong dan berkelahi denganku, atau jika dia berbicara dengan bahasa Inggris dengan buruk, ketiga jika dia membuat lagi konyol baru, keempat bahkan ketika dia menyentuh langit-langit dengan melompat, tidak juga ketika dia sedang bernyanyi meskipun suaranya begitu buruk. Aku tidak akan meninggalkannya, ucap Aryan. Dan bagaimana jika kamu masih meninggalkanku? Tanya Imli. Lihatlah dia mempertunjukkan keterampilan negosiasinya, ucap Aryan yang berhasil membuat Imli tertawa. Aku bangga padamu, ayo lanjutkan, ucap Imli. Baiklah, selama hidupku aku akan memijat kakinya selama 20 tahun, ucap Aryan, dan pijat kepala setiap minggu, pinta Imli yang dijawab anggukan oleh Aryan, dan mencuci pakaian setiap hari libur, ucap Imli. Baiklah, aku akan melakukannya. Apakah ada yang lain? Itu saja untuk saat ini, ucap Imli. Konyol, tambah Imli. Baiklah, sekarang tanda tangani. Ini Imli dan Aryan menandatangani kertas itu. Sepakat? Tanya Aryan sembari mengulurkan tangannya. Lalu Imli meraih tangannya sembari tersenyum. Aryan menatap Imli. Dia mengatakan, dengarkan aku, menurutku dimulai dari sekarang hal-hal akan sulit untuk kita. Tidak ada yang bisa memahami kita. Orang mungkin berpikir kita terburu-buru dan beberapa tidak akan memahami kita karena kosakata mereka tidak memiliki kebaikan dan ibu akan bingung karena hal itu. Dia tidak akan pernah bisa memutuskan apapun dengan baik, ucap Aryan. Tapi Kak Arpita dan Sundar ada bersama kita, ucap Imli. Yang baik akan tetap bersama kita, ucap Aryan, dan kita akan mengubah hal buruk itu menjadi baik kan? Lalu kita juga akan buat mereka ada di pihak kita kan? Tanya Imli. Aku tidak tahu akan hal itu Imli, tapi yang aku tahu hanyalah kita di sini akan bersama selamanya. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita, ucap Aryan sembari menatap Imli lekat. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Boli.